عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung saja biar bisa selesai pada malam hari ini tentang pembahasan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumi fid dharain amin. Adabus syiyam. Sudah ketemu adabus syiyam? Nomor 77. Mestinya kalau 77 ini setelah 76 dan sebelum 78. Adabus syiyam, etika puasa. Etika puasa, etika berpuasa. Biasanya kalau sebelumnya kita belajar fikih bagaimana puasa itu agar sah, apa definisinya puasa dan semacamnya. Sedikit kita flashback kepada Fathul Qarib yang telah kita pelajari. Yang dimaksud puasa secara bahasa itu kan menahan diri. Menahan diri dari godaan, menahan diri tidak makan, menahan diri kita jalan-jalan, menahan diri dari emosi. Pokoknya apapun yang disebut menahan diri itu disebut puasa menurut bahasa. Tapi kalau puasa menurut istilah, menurut syariah, ya imsyakun an muftirin biniyatin mahsusatin jami'an hari. Yang dimaksud puasa adalah menahan diri dari seluruh sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, ini sudah berlalu kita membahas tentang membatalkan puasa. Seluruh siang dengan niat tertentu. Karena memang niat di dalam puasa wajib itu harus diperjelas, Pak. Harus ditentukan. Puasa nadarkah? Puasa apa? Ramadankah? Harus jelas. Kalau hanya puasa sunnah ya sudah, puasa sunnah sudah dapat. Tapi kalau wajib harus malam-malam, niatnya pun tidak bisa pagi, Pak. Harus dengan niat sebelum fajar, sebelum subuh. Makanya nanti yang imam pertama ajak jemaah nanti niat dua. Pertama niat untuk puasa hari esok, yang kedua niat untuk satu bulan. Kenapa? Kalau lupa jenengan tidak membaca niat malamnya, cuma makan doang, itu tidak bisa disebut puasa Ramadan, tidak sah puasanya. Selain itu panjenengan tidak boleh makan sampai panjenengan walaupun tidak puasa, tidak disebut puasa, nggak boleh makan memang sampai terbenamnya matahari. Dan juga wajib untuk qada. Makanya harus diperhatikan. Nah, nanti dengan awal-awal nanti niatnya dua kali. Pertama niat untuk hari esok, kemudian niatnya untuk satu bulan. Jadi panserap, jaga-jaga, takut jenengan malam-malam lupa ya. Biasanya kan malam-malam nemenin anak-anak apa sahur tapi lupa untuk niat bersahur. Hanya sahur aja lupa ketika makan niatnya. Kita langsung ini yang kita akan pelajari adalah etikanya. Adabus syiyam, etika berpuasa. La yanbawi an taktasir ala syaumi syahri Ramadan. Tidak pantas panjenengan mencukupkan hanya berpuasa bulan Ramadan saja. Tidak cukup, Pak, panjenengan itu puasa Ramadan saja. Kemudian fatatruka at-tijarata bin nawafili wa kasbid darajatil aliyah. Kemudian panjenengan meninggalkan bisnis atau transaksi dengan perkara-perkara sunnah dan mendapatkan tingkatan-tingkatan yang tinggi. Hanya sibuk dalam setahun puasa Ramadan saja, melupakan puasa-puasa sunnah yang lain. Panjenengan dengan tidak puasa sunnah-sunnah yang telah ditetapkan Allah dalam satu tahun,
dalam 1 bulan, dalam mingguan. Karena nanti itu ada puasa yang disunnahkan dalam 1 tahun, itu akan berulang-ulang dalam 1 tahun. Nanti ada puasa dalam 1 bulan, berulang-ulang lagi setiap bulan. Nanti ada puasa yang mingguan, berulang-ulang juga dalam seminggu itu puasa. Dan karena hanya mementingkan puasa Ramadan saja, sehingga meninggalkan panjenengan untuk tidak berpuasa yang sunnah. Dan panjenengan meninggalkan mendapatkan tingkatan-tingkatan yang tinggi. Di mana tingkatan yang tinggi itu? Fil faradisi, di surga Firdaus. Jadi jenengan itu tidak hanya cukup puasa Ramadan. Makanya dalam doa yang dipanjatkan tadi sepotong, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dalam doa itu walaupun hadis dhaif, tapi perlu sangat ditekankan untuk diamalkan oleh ulama, untuk didoakan agar mendapatkan keberkahan di bulan Rajab, juga mendapatkan keberkahan di bulan Sya'ban, juga sampai di bulan Ramadan. Dan di dalam doa itu terdapat memberikan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa engkau kalau masuk Ramadan jangan cukup masuk jasadnya saja, tapi mulailah panjenengan ini riyadhahnya, latihannya mulai dari bulan Rajab. Setelah bulan Rajab mulai juga lanjutkan di bulan Sya'ban, baru kemudian kita sudah siap-siap masuk di bulan Ramadan. Makanya Pak, jangan kaget kalau nanti di Darussalam sudah mempersiapkan tenda di depan masjid, tapi jemaahnya semakin hari semakin maju ke depan. Tenda sudah tidak dipakai lagi. Kenapa? Karena mereka sudah tidak riyadhah, tidak latihan. Mulai sebelum Ramadan tidak membiasakan diri sholat malam. Kaget Pak ketika sholat tidak dibiasakan sedekah sebelum Ramadan, pas ditarik dan dijadwalkan oleh masjid untuk sedekah, ngegrundel di luar. Kenapa? Tidak disiapkan sebelum Ramadan. Makanya Pak, siapkan. Karena kita mau masuk Ramadan, siapkan betul-betul, jangan hanya kalendernya yang masuk Ramadan, tapi semua betul-betul disiapkan. Hati kita disiapkan, jasad kita disiapkan, agar sholatnya, agar puasanya tidak hanya semangat di awal. Makanya Pak, disebutkan ulama-ulama itu Rajab itu waktunya menanam, Sya'ban waktunya nyiram, Ramadan waktunya memetik, panen. Kalau seumpamanya Rajab belum nanam, apanya yang mau disiram di bulan Sya'ban, dan apa yang mau dipanen di bulan Ramadan? Ini kan masih ada nih sisa-sisanya. Awal sisa-sisa di bulan Sya'ban. Tinggal berapa? 3 hari? 3 hari. Kalau belum, saya ini Ustaz lupa, tidak mempersiapkan di Rajab. Lebih baik memulai dari sekarang ketimbang tidak sama sekali. Apa yang dipersiapkan bukan puasa lagi Pak sekarang, bukan puasa sunnah, karena memang 15 terakhir itu kalau memang panjenengan tidak biasa berpuasa atau panjenengan tidak mau bayar qadha, memang tidak berkenan, tidak diperkenankan untuk berpuasa tanggal 15. Makanya panjenengan ini bisanya hari ini adalah memperbanyak taubat, evaluasi betul-betul, disucikan hati, jasad. Karena puasa Ramadan ini Pak tidak damai bagi orang yang banyak dosa. Makanya jenengan nanti satu sama lain sebelum Ramadan minta maaf lah. Ya jangan sampai diulangi lagi setelah hari raya. Lanjut. Fata tahassara idza nadarta ila manazilis shaimin. Panjenengan akan menyesal ketika panjenengan melihat martabat-martabat
kedudukan orang berpuasa. Jadi panjenengan ini kalau tidak biasa puasa sunnah, jenengan nanti itu akan menyesal ketika melihat kedudukannya orang yang biasa berpuasa. Mic-nya kayaknya kurang ini, kurang nendang. Kayak nendang punya panjenengan tadi. Terus tidak, enggak perlu. Hanya menyampaikan saja. Seharusnya yang muda yang ambil. Lanjut. Kama tanduru ilal kawakibid durriyah. Sebagaimana panjenengan melihat bintang-bintang yang bersinar. Panjenengan melihat bintang-bintang yang bersinar. Wa hum fi a'la illiyin. Sedangkan orang-orang yang berpuasa itu kedudukannya berada di atasnya surga illiyin, atau berada di atasnya bintang-bintang yang bersinar tinggi di atas itu. Jadi panjenengan ini Pak akan menyesal ketika melihat orang yang biasa berpuasa. Kenapa menyesal? Ternyata jarak panjenengan dengan orang yang biasa berpuasa bagaikan panjenengan di sini dan bintang-bintang yang ada di atas sana. Dan orang yang biasa berpuasa itu berada di atasnya lagi, Pak. Sehingga menyesal, kenapa ya saya dulu, padahal sama-sama masuk surga. Apalagi panjenengan tidak masuk surga. Ini orangnya sudah masuk surga, sama-sama puasa, tapi hanya mengambil puasa Ramadan saja. Dan ternyata orang yang biasa berpuasa di luar Ramadan kedudukannya tinggi, bagaikan jaraknya antara kita dan bintang-bintang yang bersinar di atas. Dan itu ada di atasnya lagi orang-orang yang berpuasa itu kedudukannya. Ketika sudah nanti di akhirat sudah percuma Pak kita menyesal, karena tidak bisa lagi waktu itu diulang. Makanya kita itu banyak bermuhasabah untuk dijadikan pelajaran hari ini dan diperbaiki lagi untuk masa depan. Diperbaiki lagi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Evaluasi diri kita untuk hari esok, baik hari esok di dunia maupun hari esok di akhirat. Evaluasi terus. Sholat itu Pak, jangan hanya jadikan wasilah kita minta dunia, tapi jadikan wasilah juga bagaimana meratapi dosa-dosa kesalahan yang kita lakukan. Sujud terakhir, biasanya orang kebanyakan, ya Allah saya hajat ini. Kapan kita utarakan dalam kesalahan saya ini, ya Allah, kesalahan saya, dosa-dosa ini, ya Allah, ampuni kami ya. Jangan sampai nanti saya sudah banyak amal, nanti ini akan dosa yang akan menjadi pembatas antara saya dan amal, sehingga amal saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa bukan hanya sekedar puasa, ini yang akan kita bahas nanti secara etikanya. Kita lanjut. Wal ayyamul fadilah allati sayyidat al-ahbaru bi syarafiha wa fadliha wa bi jazalati thawabi fi siyamiha. Ada hari-hari yang utama yang ditunjukkan oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaannya, dengan keutamaannya, dengan besarnya pahala di dalam berpuasa di dalamnya. Ada Pak keutamaan puasa di dalam mendapatkan kemuliaan, keutamaan dan besarnya pahala. Nanti akan ditunjukkan oleh Al-Imam Ghazali. Di antaranya adalah puasa yang memiliki keutamaan, puasa yang memiliki kemuliaan. Pertama adalah Yaum Arafah. Tanggal berapa Yaum Arafah? Hari Arafah. Tanggal 9 Dzul Hijjah. Kalau 10 Aidil Adha. 11, ini biasa yang tahu yang ini nih, yang hafal. 11, 12, 13 namanya hari tasyrik. Waktunya nyembelih sapi sama kambing. Itu bakar-bakar dah. Lupa sebenarnya di situ ada tanggal 9. Waktunya
berpuasa di situ Yaum Arafah. Li ghairil haji, bagi orang yang tidak haji. Ya bagi haji sibuk di sana Pak, penentuan hajinya di hari Arafah. Ngumpul di sana di Arafah, di padang Arafah. Panjenengan ngumpul saja di masjid sambil berpuasa. Panjenengan kita semua. Wa yaum Asyura, hari apa? Tanggal berapa? Yaumul Asyura. 10 Muharram ini Asyura ini Pak. Kalau kita baca tasyrik, sejarah disyariatkan, tarikhut tasyrik. Kalau baca tarikhut tasyrik, sejarah difarduhkan, diwajibkan puasa kepada kita ini luar biasa Pak, tahapannya. Di antaranya puasa pertama kali ini yang diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Asyura. Walaupun nanti berbeda ulama tentang ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi wahai orang-orang yang beriman, ya betul, kutiba alaikumussyiyam kama kutiba, diwajibkan puasa bagi kalian sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, ketemu di Madinah di Yasrib. Kemudian beberapa hari kemudian berjumpalah dengan orang Yahudi yang sedang berpuasa di Asyura. Kemudian tanya, puasa apa? Ya ini puasa Asyura 10 Muharram. Kenapa puasa di bulan Muharram? 10 Muharram karena disitulah Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Sehingga bentuk rasa syukurnya mereka ini berpuasa di hari itu. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu saya yang berhak untuk berpuasa dan memerintahkan kepada umat-umatnya pada saat itu berpuasa. Jadi Asyura dan 3 hari setiap bulannya. Ini puasa pertama. Baru setelah itu ini masih puasanya bisa milih masih puasanya itu mau puasa dan mau bayar fidyah waktu itu. Tidak semuanya puasa Pak. Ada yang punya uang bayar fidyah. Sehingga orang kaya nggak puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lakum. Ini kalau panjenengan tidak mampu dalam berpuasa, artinya panjenengan punya kesibukan, boleh panjenengan hanya membayar fidyah dengan memberikan makan kepada miskin. Dan puasa dulu itu Pak beda dengan puasa sekarang. Dulu itu ketika berpuasa terbenamnya matahari, kemudian sampai mereka tidur. Ketika mereka tidur tidak boleh makan lagi. Tidak boleh berkumpul dengan istrinya dan sebagainya. Jadi kalau jenengan jam 7 sudah tidur setelah Isya, nggak boleh makan lagi habis itu. Malah sampai ada sahabat Rasulullah itu, ada yang pingsan gara-gara beliau itu pulang ke rumahnya habis kerja, nanya kepada istrinya ada makanan tidak. Oh saya tidak punya makanan, nyari dulu. Setelah pulang ternyata suaminya tidur. Nggak boleh makan kan? Habis siangnya kerja, setelah kerja pulang dari kerja karena semalamnya seharian udah nggak makan. Besoknya dia pingsan gara-gara tidak makan. Kemudian ayat berikutnya kan itu syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Ini sekarang tadinya kan cuma 3 hari dan 10 Asyura Pak. Kemudian diwajibkan puasa itu 1 bulan. Wah kaget sahabat Pak.
Sampai itu kalau cuma makan mungkin nasi kuat. Oh ini nggak boleh ngumpul istri. Jaraknya ketika dia tertidur harus berpuasa. Ya kalau seumpamanya datang maurib, dia tertidur di maurib, udah harus berpuasa sampai ketemu maurib lagi, Pak. Apa kata sampai sahabat itu nyindir terus kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah Rasulullah dekat? Apakah Allah itu bisa dekat dengan saya apa tidak? Rasulullah itu apakah melihat, mengawasi saya apa tidak? Selalu nyindir. Karena sahabat tidak langsung tutup poin, saya nggak mampu. Sehingga dijawab oleh Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni, ya lanjutannya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani, ya falyastajibu li wal yu'minu bi. Itu kan, itu jawaban Allah. Ya Allah, ketika ada hamba bertanya kepada saya, bilang saya lebih dekat, saya dekat, dan saya akan menjawab setiap apa permintaannya dia. Apa yang terjadi? Sayyidina Umar datang, celaka ya Rasul, celaka ya Rasul. Ternyata dia tidak kuat berhubungan dengan istri. Akhirnya di dalam ayat berikutnya itu ukhilla lakum. Itu terusannya itu. Nah, kalau saya bahas ini kayaknya enggak selesai ini. Ini namanya itu tarikh taswir, atau disebut kalau di dalam Rawaiyul Bayan, di dalam Ibanatul Ahkam disebut dengan sababun nuzul, atau di dalam tarikh taswir disebut sejarah penetapan apa puasa ini. Kemudian wal asrul awal min Dzulhijjah, di antara sunnahnya lagi adalah 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah, wal asrul awal minal Muharram, 10 pertama di bulan Muharram, 1 sampai 9 sampai 10 di bulan awal al-Muharram. Kalau 10-nya kan sudah kita jelaskan bulan apa? Hari Asyura. Wa Rajabu wa Sya'banu wa Syaumul Ashhuril Hurum. Di bulan Rajab juga Pak sunnah. Wa Sya'ban juga sunnah. Kemudian puasa di bulan-bulan hurum. Minal fadail, termasuk keutamaan yang banyak fadilah-fadilah di situ. Apa bulan hurum itu? Wahia Dzulqa'dah. Bulan-bulan mulia itu ada 4. Pertama adalah Dzulqa'dah. Berarti setelah Syawal, ya, Dzulqa'dah, setelah Dzulhijjah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus Muharram, terus Warajabu, bulan Rajab. 4 bulan itu disebutkan juga dalam Al-Quran. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan, dan ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahidun fardun, 1 sendirian. Wa salasatun syardun, 3 beriringan. Apa yang beriringan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang terpisah sendiri apa? Bulan Rajab. Rajab kata orang sini, Rajab. Itu banyak fadilah Pak, dan ada di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan beramal soleh, terutama berpuasa di situ. Wahadi fis sanah, dan hitungan yang kita sebutkan tadi itu dalam 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun puasa itu akan terus menerus. Keutamaan-keutamaan itu ketika panjenengan berpuasa itu dipandang dari sudut 1 tahun. Apa saja tadi? Dari pertama Arafah, terus Asyura, awal dari bulan Dzulhijjah, 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Kemudian 10 awal dari bulan-bulan Muharram, kemudian di bulan Rajab, kemudian di bulan Sya'ban. Itu 1 tahun. Yang di dalamnya termasuk bulan hurum, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Itu kalau dalam 1 tahun.
Ini agar tahu, biar tidak menyesal nanti ketika kita hanya mencukupkan Ramadan. Setelah Ramadan ternyata kita bisa melakukan puasa-puasa sunnah yang insya Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan umur panjang, umur berkah umur kepada kita, sehingga apa yang kita sebutkan tadi ini bisa kita mengamalkan. Amin Allahumma. Wa amma fi syahri, adapun dalam satu bulan, kalau dalam satu bulan yang terus berulang-ulang itu, fa awwalu syahri, awal bulan, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Wa awsatuhu, dan pertengahan bulan. Nah, pertengahan bulan tanggal 15. Wa akhiruhu, dan akhir bulan, berarti tanggal 27, 28, 29 atau 28, 29 tanggal 30, kecuali memang Sya'ban. Kalau memang Sya'ban ini Yaumul Syak tidak boleh berpuasa. Hari Rabu tidak boleh berpuasa kecuali untuk mengqadha, kecuali untuk puasa nadar, kecuali untuk orang yang biasa berpuasa. Puasa Daud, sekarang puasa, besok enggak puasa lagi. Kebetulan pada saat itu Yaumul Syak, itu boleh. Kalau di dalam kitab Fathul Qorib. Terus yang satu bulan juga wa ayyamul bait, hari-hari yang putih. Hari-hari Yaumul Bait biasanya dengan kalau punya kalender itu kan ada puasa bait, Ayyamul Bait. Itu tanggal wahiyah. Yaumul Bait itu adalah as-salisa asyara, tanggal 13. Ini tanggal 13 Hijriah ya, bukan tanggal 13 Masehi. Warabi'a asyarah, tanggal 14, tanggal 14 wal khamisah asyarah, dan tanggal ke-15. Jadi 13, 14, 15. Ini yang satu bulan terus menerus mendapatkan kesunahan. Wa amma fil usbu, adapun di dalam seminggu, fa yaumul isnain, hari Senin, Pak. Wal khamis, hari Kamis. Wal jumu'ah, hari Jumat. Hari Jumat ini gandeng, Pak, lebih bagus. Sabtu, Minggu juga gandeng. Jangan sendiri-sendiri kalau puasa. Ada kemakruhan Sabtu sama Minggu itu. Jadi kalau mau puasa Sabtu gandeng, Jumat Kamisnya gandeng. Kecuali memang puasa-puasa yang kebetulan Asyura pun itu digandeng kalau enggak 9, 10, karena biar tidak menyerupai puasanya Yahudi. Rasulullah enggak suka, Pak, kalau ibadah kita ini persis dengan Yahudi, itu tidak suka. Contoh tahwilul kiblah itu Sya'ban kemarin, sekarang masih Sya'ban ya, belum Ramadan. Tadi antara Sya'ban itu tahwilul kiblah, berpindahnya kiblat. Kiblat pertama itu orang-orang Muslim itu sholatnya menghadap Baitul Maqdis, Pak, Masjidil Aqsa. Rasulullah enggak senang, sehingga lihat ke langit terus, kapan ya Allah saya sampai ke Jibril menyampaikan itu agar bisa dialihkan ke selain Masjidil Aqsa. Kemudian dipindahkan ke apa? Dipindahkan ke arah Makkah. Fawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Dulu ke sana, Pak, tidak suka Rasulullah itu. Makanya minta kepada Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jenengan kalau puasa tanggal 13, 14, 15 namanya puasa bait, ayyamul bait. Kalau puasa terakhir itu namanya puasa sud. Puasa sud itu, Pak, puasa gelap. Karena memang 29, 28, 27, 28, 29 atau 30 itu adalah gelap. Agar kita terselamatkan dari kegelapan itu, Pak, sehingga kita berpuasa. Terus, kenapa tujuannya kita berpuasa, Pak? Nah, ini saya lihat jam terus, takut tidak sampai. Kita cepat-cepat. Sekarang jam berapa? Jam 8. Jam setengah 8 ya.
Kenapa kita harus berpuasa sunnah, Pak? Ini tujuannya. Fatukaffaru dzunubul usbu. Dihapus dosa-dosa di dalam seminggu itu bisaumil isnaini wal khamisi wal jumu'ati, dengan cara puasa di hari Senin, puasa di hari Kamis, puasa di hari Jumat. Dalam satu minggu ini mesti kita melakukan kesalahan, Pak. Itu dari mana Ustaz mengatakan saya sudah menjaga diri agar tidak melakukan kesalahan? Dari Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsinya, innakum tuhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian ini melakukan kesalahan siang dan malam. Fastaghfiruni astaghfir lakum. Maka meminta ampunlah kepadaku, aku akan ampuni, kata Allah. Kadang kita, Pak, sudah naik motor baik-baik, tapi di jalan tahu-tahu kita ada perempuan lewat yang kadang tidak jelas pakaiannya itu pakaian atau tidak. Kita pertama kali sudah astagfirullahaladzim, sudah berpaling, Pak, astagfirullah. Tapi harumnya itu kok masih melekat di hidung. Penasaran akhirnya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini. Dan kita tidak bisa, Pak. Kemudian mereka yang berpakaian mini-mini itu kita larang, tidak bisa. Yang bisa adalah bagaimana kita menjaga diri kita. Makanya karena kita masih memiliki potensi melakukan kesalahan-kesalahan itu, maka kita memohon ampunan kepada Allah, leburkan dosa-dosa, hilangkan dosa-dosa. Di antara menghilangkannya adalah dengan berpuasa. Dan puasa yang diajarkan oleh syariat untuk meleburkan, menghapus dosa dalam satu minggu dengan puasa Senin, puasa Kamis, dan puasa hari Jumat. Wa tukaffaru dzunubus syahri, dan dihapus dosa-dosa dalam satu bulan. Nah, ini kita luar biasa, Pak. Protek daripada dosa sebenarnya. Seminggu kita hapus itu dosa. Tapi kan takut ada dosa-dosa yang keluar itu, yang tidak terhapus. Kemudian ada dosa-dosa dalam sebulan itu dihapus dengan apa? Bil yaumil awwali minasyahri, dengan berpuasa di awal-awal bulan-bulan Hijriah, wal yaumil awsat, dan di pertengahan bulan, wal yaumil akhir, dan di akhir bulan. Jadi kalau kita sudah berpuasa di awal bulan, berpuasa di pertengahan bulan, berpuasa di akhir bulan, maka puasa yang kita lakukan dalam sebulan ini juga menjadi penyebab dihapuskannya dosa dalam satu bulan. Juga wal ayyamil bid, dan hari-hari bid. Tanggal berapa hari-hari bid tadi? 13, 14, 15. Jangan ketukar. Kalau tanggal 11, 12, 13 hari apa? Hari tasyrik. Boleh puasa apa enggak? Hari tasyrik. Enggak makan kambing nanti kalau puasa. Hari tasyrik itu setelah selesai Idul Adha, haram hukumnya berpuasa. Kenapa? Darussalam sudah nyembelih kambing sama nyembelih apa? Sapi. Alhamdulillah sampai ke rumah saya. Alhamdulillah. Terus itu dalam satu bulan, Pak. Kalau dalam satu tahun, wa tukaffaru dzunubus sanati bisiyami hadhil ayyami wal ashhuril madqurah. Berpuasa di dalam satu tahun itu yang kita sebutkan Arafah, Asyura, awal daripada 10 Muharram, awal daripada 10 awal Dzulhijjah, kemudian di bulan Syaban, di bulan Rajab, ya, itu menghapus dosa-dosa dalam setahun. Makanya, Pak, kita ini sebenarnya potensi masuk neraka tidak ada, Pak. Kenapa? Pertama, kita sudah dikasih kuncinya, miftahul jannah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pertama ini. Yang kedua, kita sudah diajarkan bagaimana tuh menghapus dosa-dosa, karena dosa-dosa ini yang akan menyebabkan kita masuk neraka.
Diajarkan bagaimana dihapus dalam seminggu, bagaimana dihapus dalam 1 bulan, bagaimana dihapus dalam setahun. Kan keterlaluan kalau seumpamanya tidak masuk surga, Pak. Dosanya dihapus, pintu surganya sudah ya semoga saja masuk beneran. Amin Allahumma amin. Ini juga wala tadunna idza sumta anna sauma. Jangan menyangka, jangan mengira bahwa jenengan berpuasa ini anna sauma wa tarkus ta'ami wa syarabi wal wiqa'i faqat. Panjenengan jangan mengira puasa itu hanya sekedar meninggalkan makan, meninggalkan minum, dan meninggalkan jima saja. Jangan merasa begitu, Pak. Ternyata faqad qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah bersabda, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atsy. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa haus dan dahaga. Rasa haus dan lapar. Kecuali hanya mendapatkan lapar dan rasa haus. Lapar, haus. Kenapa? Ternyata pahalanya tidak sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bal tamamus shaum, tetapi kesempurnaan puasa itu bikaffil jawarihi kulliha. Kesempurnaan puasa itu adalah mengekang seluruh anggota yang ada di dalam diri kita. Dari apa? Amma yakrahullahu ta'ala, dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya lapar saja, bukan hanya mengekang hawa nafsu saja. Kita kan kadang berduaan sama istri siang-siang, walaupun istri kadang mau tidur dekat kita masih bisa nahan. Awas Neng, awas Bo, awas Nek, dan macam-macam. Karena udah punya cucu manggilnya nenek, karena sudah punya anak manggilnya ibu, karena masih belum punya, karena masih muda-muda ayang dan sebagainya lah. Jadi kan masih nyuruh saya puasa sana. Enggak apa semuanya enggak ngapa-ngapain ini Pak. Sana saya puasa, masih bisa nahan Pak. Lapar, kita tahan masih lapar sampai nunggu waktunya berbuka. Tetapi itu jangan salah, bukan cukup hanya itu, tapi seluruh anggota tubuh sebenarnya harus dijaga. Di antaranya adalah enggak ada sabotase, memang mati baterainya. Bar, akan tetapi kata Al-Imam Ghazali, anta fadala aina anin nadhari ilal makarih, panjenengan ini mesti menjaga pandangan mata dari memandang kepada apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang potensi maksiat itu tidak boleh Pak dipandang. Pandanglah mata ini kita gunakan bagaimana agar mendapatkan hadir ridha-Nya Allah dengan menggunakan mata ini. Lagian begini Pak, ada ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau panjenengan pandai bersyukur, Allah tambahkan kan nikmatnya ya. Tapi kalau panjenengan tidak pandai bersyukur, Allah ancam. Allah ancam, di antara ancamannya Allah, siksaku sangatlah
Tadi. Dan di antara kita tidak bersyukur itu Pak adalah ketika Allah berikan kenikmatan mata, ketika Allah berikan kenikmatan kaki, Allah berikan kenikmatan tangan, mata, kaki, tangan, seluruh apapun yang Allah berikan kepada panjenengan, mobil, motor, harta, anak, istri, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Punya mobil tapi dibuat maksiat, tidak diutuk untuk menuju ketaatan kepada Allah, itu ancamannya Allah itu sangatlah pedih azabnya. Makanya di antara tidak bersyukur kepada Allah adalah menggunakan fasilitas-fasilitas yang Allah amanahkan kepada kita digunakan kepada hal-hal yang buruk. Tapi luar biasa di sini malam Jumat ada yang makan kebuli, ya ternyata ada sholawat nari. Itu luar biasa Pak. Kopi. Artinya Allah berikan amanah, Allah berikan harta kepada jamaah-jamaah. Pagi-pagi ada gorengan, tapi kalau Ramadan jangan. Terus, sudah muji. Lanjutannya sayang. Wal lisani 'anil nutqi, lisan digunakan berbicara bima la ya'nika, dari apa yang tidak digunakan untuk dari sesuatu yang tidak berguna. Tidak boleh menjaga lisan ini untuk berbicara dari apa yang tidak berguna. Memang dalam sabda Nabi falyaqul khairan aw liyasmut, berkata baik atau lebih baik dia. Wal udhunah, dan menjaga telinga anistima ila ma haramallahu ta'ala, dari apa-apa yang Allah haramkan. Fa'inal mustami'a syarikun lil qail, sebenarnya orang yang mendengar itu termasuk partner dari orang yang berbicara. Wa huwa ahadul muwatabain, orang yang mendengar itu termasuk juga orang yang ghibah, orang yang ngomongin orang lain. Makanya karena tidak akan ada orang yang berbicara kalau tidak ada yang mendengar. Mana ada orang yang berbicara sendiri Pak, dia gila nanti. Kecuali ada yang mendengarkan. Nah, orang yang berbicara dan mendengarkan sami mawon di hadapannya Allah sama-sama termasuk orang yang ghibah. Wa kadzalika takufu jami'al jawari, begitulah engkau mengekang seluruh anggota tubuh panjenengan, kama takuful batna wal farja, sebagaimana panjenengan mengekang farji, mengekang perut. Fafil khabari, maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun, ada 5 perkara yufattirna shaimah, yang bisa menghapus pahala. Ada 5 perkara Pak. Bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum. Bukan hanya sekedar makan minum yang membatalkan puasa. Sampai kata Rasulullah yufattirna, bisa membatalkan puasa. Walaupun sama ulama-ulama diartikan menghapus pahala. Apa saja? Pertama adalah al-kadzib, berdusta. Tapi kalau berdusta untuk kebaikan, Ustaz, tidak ada berdusta kebaikan. Kalau berdusta untuk memperbagus sama satu lain, kata Rasulullah, itu bukan berdusta. Tidak ada berdusta untuk memperbaiki. Mau dibunuh, ternyata enggak, orangnya ke sana, itu bukan berdusta. Yuslih, memperbagus, memperbaiki. Ini yang dianggap berdusta adalah yang tidak berkaitan dengan maslahat. Berarti boleh Ustaz masalah. Ya tergantung maslahatnya apa dulu. Kalau maslahat panjenengan hanya untuk nafsunya, ya tidak. Ini adalah berdusta yang memang betul-betul panjenengan berbohong kepada orang lain. Wal ghibah, ghibah Pak, ngomongin orang lain. Wan namimah, adu domba. Bertetangga baik-baik saja, rukun, ada yang datang dikomporin kanan kiri, akhirnya menjadi bertengkar, puasanya batal, kata Imam Ghazali. Kata Rasulullah, walaupun banyak ulama menafsirkan bukan batal, tapi pahala puasanya hilang. Terus wal yaminul kadzibatu, bersumpah dusta. Wallahi saya akan ke sana. Wallahi saya pergi ke sana, padahal tidak ke sana Pak.
Makanya yang sering berdusta ini al-kadzib, tidak terasa, Pak. Saya OTW, padahal masih nonton TV di rumahnya. Ayo, mana rapat nih? Gak datang nih. Sedang OTW, padahal lagi nonton TV. Ya, jangan digunakan untuk Ramadan. Ya kalau bisa setelah Ramadan jangan juga. Terus, wan-nadharu bisyahwah, memandang dengan syahwat. Walaupun ketiang, Pak. Mulai ketiang kok mulus banget sumpamanya. Ya enggak tahu memandang bersyahwat. Batal, Pak. Hilang itu. Innamas shaumu junnatun. Sesungguhnya puasa itu adalah perisai. Fa in kana ahadukum sha'iman, maka jika panjenengan salah satu panjenengan ini berpuasa, fala yarfus, maka jangan berkata kotor. Wala yafsuk, janganlah berbuat dusta, jangan fasik. Apa yang Allah perintahkan kerjakan, jangan dilanggar. Wala yajhur, jangan berbuat bodoh. Ya teriak-teriak sendiri di jalan, itu bisa apa panjenengan ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in imru'un. Di sana fa inna atau fa'in? Fa'in. Nunnya sukun. Sukun. Fa'in. Fa'in imru'un qatalu. Sudah jelas mau apa sudah ada nih. Makanya ditutup kitabnya. Tenang, hanya beberapa yang buka. Fa ini murun, maka jika seseorang qatalahu apa? Memerangi panjenengan. Ausatamahu. Itu juga. Ausatamahu atau mencaci maki. Jadi kalau ada orang yang mencaci maki atau ada orang yang memerangi, kemudian panjenengan faliyakun ini shaimun. Kalau ada orang yang memerangi, Pak, mencaci maki panjenengan, jangan dilawan dulu, Pak. Ini shaimun. Saya berpuasa. Ada orang mencaci. Kok kalau ada di kantor buat marah kok. Saya berpuasa. Saya berpuasa. Saya berpuasa. Saya berbuat. Kemudian, Pak, ini yang paling penting. Summa jatahid antuftiru ala ta'amin halalin. Usahakan panjenengan untuk berbukanya itu berbuka dengan barang-barang yang dengan yang halal. Wala tastaksir fatasidu ala ma taqulu kullalaitin. Jangan sampai panjenengan memperbanyak makan. Panjenengan kalau satu porsi makan satu porsi, Pak. Jangan karena panjenengan semalam lupa makan atau ketika berbuka karena biasanya pagi makan, siang makan, kemudian panjenengan berbukanya double. Yang seharusnya satu piring penuh sudah kenyang, jenengan duhurnya ditaruh dirapel ya, ditaruh dimakan 3 porsi. Maka panjenengan fala farqah, maka tidak ada bedanya panjenengan itu. Kenapa? Wa innamal maqsudu bisyam kasru syahwatika wa tad'ifu quwwatika litaqwa. Karena niat panjenengan berpuasa itu, Pak, ingin mematahkan mematahkan syahwat dan ingin melemahkan kekuatan agar panjenengan bisa takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga, Pak, jangan sampai Allah itu paling benci kepada orang yang perutnya dipenuhi dengan barang-barang halal. Abghadha, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, abghadu ila Allah ta'ala min batni mali'in min halalin. Allah itu paling tidak suka, paling marah, murka Allah itu ketika perutnya itu dikenyangin dengan barang halal. Fa kaifa idza muli'a min haramin. Kalau barang halal saja Allah murkai, lalu bagaimana kalau dipenuhi dengan barang-barang yang haram? Makanya cukup sekianlah. Sudah mulai tidak konsentrasi yang daerah sini. Dari sini sudah tetap memperhatikan ya. Enggak tahu kalau ke sini. Cukup saya. Lanjutkan kapan-kapan saja. Tahun depan semoga panjenengan sehat walafiat bisa berjumpa lagi. Kita akan bahas insyaallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim koma.